Jadi gue di sini ya kan tahu lah, gue nggak pernah kualifikasi kan selama gue difitnah, selama gue dihujat gue nggak pernah kualifikasi di sini. Sekarang gue kualifikasi karena udah lewat batas banget, sampai memfitnah hamil, sampai abusive gue dibilang sama Loli, itu udah lewat batas banget. Dan sekarang gue sekali kualifikasi pengen ngebawa ya dengan kuasa hukum gue ya, karena di sini gue bilang sekali lagi itu tidak benar, berita-berita yang ada di luar sana nggak benar, karena udah ngebuat gue kesal, sakit hati, karena kan nggak ada mati nuraninya buat menghujat kita. Karena gue tahu di sini kalian menghujat gue, menghujat Loli, menghujat keluarga gue karena kalian tidak benar dan tidak ada bukti. Dan yang pertama yang gue kasih tahu, gue bahaya di sini, makanya gue dihujat. Kalian tahu kan konten gue hanya dance. Kalian tahu kan gue di sini gue fokus sama dance gue, konsisten sama dance gue. Orang yang konsisten bakal diganggu sama orang-orang itu. Dan sampai kapanpun kalian menghujat gue gak bakal ubah. Jatuh mental gue gak akan. Ini membuat gue jadi lebih semangat untuk mengalahkan kalian semuanya, jadi lebih kuat lagi. Karena kalian tahu gue hanya sekeluarga independen, gak ada itu namanya manajemen atau apapun, gak ada bantuan dari siapapun untuk naik, gak ada. Jadi di sini gue bukan hanya fokus tentang kehamilan, tapi gue fokus tentang algoritma di sosial media yang ingin menghancurkan nama baik gue. Gue tahu dari situ arah-arahnya, kalian gue tahu arah-arah kalian, gue tahu kemana. Gue seorang content creator. Gue bukan anak umur 20 tahun yang cuma hanya kuliah atau gimana. Gue content creator. Gue tahu arah-arah kalian mau kemana, gue tahu. Sampai fitnah kalian kejam sekali ke kita, gue tahu. Apalagi sampai kena ke keluarga. Kalau untuk gue itu oke, gue gak pernah pedulikan itu, gak pernah pedulikan, karena selalu tutup kuping, tutup mata, fokus sama karya dan konten gue dan menghibur kalian semua, seperti itu. Jadi buat kalian semua yang tahu gue seperti apa, sampai disebut gue candu dengan dance gue lain daripada yang lain. Kalian senang semua melihat visi-visi gue yang gue buat sendiri. Itu yang membuat kalian takut dan ingin menjatuhkan gue dengan fitnah-fitnah yang kalian munculi di media sosial. Itu aja sih dari gue. Jadi kalau itu tuh gimana ya kita bilangnya? Bukti-buktinya ada tuh, kita punya bahwa faktanya bukan seperti itu, kayak gitu. Jadi perlu kita tegaskan, ya Loli ini nggak punya rekening. Jadi justru kita ini dititipkan, klien kita dititipkan, dan kemudian itu pun sudah disalurkan ke yang tertuju, bukan malah dipinjamkan kayak gitu. Ini cuma dititipkan kayak gitu. Tapi yaitu hal-hal yang dipelitirin dikit-dikit kemudian dijadikan seolah-olah fakta, yang itu kacau tuh. Makanya kita tantang lah, kalau memang mereka merasa itu melanggar hukum atau ada pidananya atau upaya hukum lain, kami persilahkan bawa bukti-buktimu selengkap mungkin. Kalau enggak ya itu anggap aja isu, ya udah pasti isu tidak benar lah, dan nanti kita pun akan buktikan kayak gitu. Boleh, kita ya. Jadi kalau yang buat transferan itu kan gue punya ya sistem di ATM itu ada mutasi, nanti kita buktiin lewat mutasi aja, seperti itu, oke? Karena sistem nggak bisa diganggu, gitu, nggak bisa digoyangkan sama orang-orang, nggak bisa. Jadi kita lewat sistem aja mainnya, seperti itu. Nggak pinjaman di situ, jatuhnya kita dititipkan dan kita kasih langsung keluar, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada fitnah-fitnah di luar sana yang memang memfitnah cuma ada bukti di awal, kan belum ada di akhirnya. Jadi jangan lihat dari awal langsung dibilang kenyataan.
Jadi dilihat dari awal ke belakangnya, sampai belakang kita ikutin ke belakangnya. Gitu, itu baru namanya finish. Kalau di awal udah dibilang finish itu berarti bukan ada proses di situ. Kayak gitu. Tapi dengan total yang sama langsung dikenain semua ke Loli. Iya, Mbak. Ya, Mas. Jadi gini, memang kan gol itu di UK nggak ada rekening karena memang dia masih di bawah umur kan. Kalau mau bikin rekening itu bisa. Jadi mungkin hasil endorse ini dititipkan dulu ke Mas Fadil, tapi sudah diserahkan lagi kembali ke Loli. Nah, Jadi gini aja. Jadi gini ya, kalau misalnya kalian mau tahu tentang itu, silakan klarifikasi ke Loli karena gue nggak mau ngebaik-baikin diri gue di sini atau membenar-benarkan diri gue. Jadi kalian tanya aja langsung ke Loli seperti itu. Nah itu dia, karena kan ya kita nggak mikirin itu lah, mau dia bilang dari kecil dilahirin langsung dibiayain sama Loli itu is okay, nggak peduli, yang penting kenyataannya, kefaktanya gue hidup di sini dari orang tua gue seperti itu. Nominalnya berapa? Nanti kita cek di mutasi rekening ya. Tapi gini, simpelnya yang tahu dua hal ini kan antara Mas. Jadi kalau yang pertama ya, yang kalau upaya hukum nanti kita rembukin lagi, tapi dengan keluarga, dengan abang-abang di sini kuasa hukum kita. Kalau buat putus, kalian di prank semua sama gue. Itu yang membuat gue jadi lebih privasi lagi, kalian gak bisa nyerang gue gitu. Jangan adu ide sama gue, jangan adu otak sama gue karena gue content creator di sini. Jadi kalau misalnya putus, itu prank buat gue, buat kalian. Seperti itu aja. Oh iya, tadi ada lagi ya? Gue dapet pacaran sama Loli. Artinya isu semua itu nggak benar ya? Gak benar. Isu hamil kan? Gak ada yang benar. Oke, menjawab terkait itu kan simpel ya. Balik lagi ke prinsip tadi, siapa yang tuduh, dibuktikan aja. Bila perlu dilakukan upaya hukum, karena terbuka akses untuk itu. Dan Loli sendiri sampai sekarang nyaman-nyaman aja kok dengan Mas Fadil. Jadi kalau tuduhan-tuduhan kayak gitu, kemudian ibarat kata ya bukti-buktinya dibetirin, makanya kita tantang. Kalau memang isu itu diduga ada kekerasan, kemudian soal kehamilan tadi, punya bukti, lakukanlah upaya hukum. Simple, sesimpel itu. Jadi faktanya tidak sesuai dengan itu, kita berani tegaskan bahwa tidak sesuai dengan itu. Dan jika teman-teman yang menuduhkan tadi, misalkan ada tuduhan kehamilan, kemudian ada tuduhan mengenai kekerasan, upaya hukum ada kok, silakan lakukan. Jangan berkoar-koar dengan titik-titirin hal-hal yang seolah-olah. Kalau yang teriak-teriak itu sempat ada keributan ya, sama dia ada pertikaian di sosial media, di HP sama dia. Nah itu pribadi gue lah ya, itu pribadi gue. Jadi bisa tanyakan aja langsung ke Loli. Itu itu bukan pesan gue. Itu sempat makanya ada teriak-teriak itu, mungkin ya seperti itulah masalah anak muda ya, anak muda. Pokoknya itu gini. Kalau gue buat kekerasan sama Loli nggak bakal nyaman sama gue, intinya gitu aja. Jadi Fadil membenarkan kalau Loli sempat rambut sama Fadil? Iya, memang teriak, memang dia ada teriak di apartemen itu memang ada, karena di sini kan juga ada yang ngurus abang gue sendiri, dan itu dari pihak apartemen juga udah ngecek ke abang gue sendiri kalau misalnya ada yang teriak-teriak dari Loli, dan kita udah tegur itu, dan udah konfirmasi. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau yang di VN atau apa itu dari UK, jadi jangan dibawa-bawa, jadi jangan disangkut pautin sama yang sekarang. Iya, jadi karena ada seseorang yang diputar-putar gak dikasih tahu tanggalnya di sini. Ya, ya kak. Sudah clear. Karena udah gak ada keributan lagi dan gue juga udah aman-aman aja, jadi nggak ada, jadi udah clear. Dari abang gue udah yang ngurus semua, aman, terkendali kalau dari abang gue yang ngurus seperti itu. Sama saya tambahin lagi ya, itu tadi kita tantang. Kalau dampak negatif ya, kalau misalnya di sosial media itu sampai ke keluarga besar gue dicolek ya, sampai marga gue dikata-katain, sampai keluarga gue yang gak tahu apa-apa, sampai yang ada di kampung gue juga kena karena menyangkut nama keluarga gue Bajide itu. Nah kalau buat yang di
gua temuin kayak di mall atau gimana tuh banyak yang ketawain gua atau seperti apa atau banyak yang nyepelin gua, ya itu sih gua nggak peduli kalau gua kan. Tapi kalau yang gua urus di sini yang sosial media aja, tentang nama baik keluarga gua aja gitu. Itu sebenarnya ya itu privasi, tapi gua jawab aja ya. Ya itu banyak yang cancel, banyak banget karena dihujat ya, karena gua ada setiap mau ada kompetisi aja gua kemarin mau diboikot gua sama warga Indonesia nih yang ngehujat gue mau diboikot ya, gara-gara gue mau kompetisi di Malaysia, gue mau bawa nama Indonesia nih nanti Desember. Jadi doain aja kalau gue bisa menang nanti bawa nama Indonesia seperti itu. Kondisinya sehat, alhamdulillah. Mentalnya gimana? Mental kuat karena di sini ya karena ada keluarga gue yang mensupport dia. Kalau nggak ada keluarga gue mungkin udah seperti apa gue juga nggak tahu. Sempat curhat nggak kayak sedih atau sakit hati? Pasti sedih, pasti curhat dan pasti kesel ya, karena di fitnah, dihujat sampai hampir ribuan komen ya. Siapa yang mau perempuan seperti itu kan dihujat ya kan, kayak gitu. Ah itu kalau itu tanya Loli, gua di sini cuma mensupport Loli sebagai pacar aja kayak gitu. Balik lagi terkait dengan upaya hukum baik itu somasi atau lain-lain, itu nanti kami hubungkan dengan keluarga begitu. Boleh lanjut statement ya? Ini statement gue bukan soal isu kehamilan atau apa, gue cuma statement ke kalian. Gue unstoppable, gak bakal ada yang bisa ngalahin gue. Insya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, gue bisa ngalahin lu semua. Itu. Gue yakin gue bisa mencapai cita-cita gue menjadi desa nomor 1 di dunia. Itu dia. Kalau pakai hijab itu udah sehari-hari, udah mulai dari gue yang balikan itu udah sehari-hari. Itu dia. Kalau untuk lebih serius biar maksudnya kalau untuk lebih seriusnya ada nggak niat untuk lebih jenjang yang lebih itu? Oh itu masih gue harus mencapai cita-cita gue dulu. Jadi gue lihat nanti ke depannya seperti apa. Kalau misalnya memang cocok buat keluarga gue dan baik buat keluarga gue baru gue seriusin. Tapi kalau enggak, siapapun ya, kalau misalnya nggak cocok buat keluarga gue tembak itu. Kami kepada para netizen untuk bermedia sosial lah yang bijaksana dan baik. Jadi jangan cepat percaya dengan isu-isu yang beredar, validasi dulu. Toh tadi juga sudah kami sampaikan bahwa kalau memang orang-orang itu terkait dengan yang itu ya bawa ke rumah sakit. Nah itu tadi kami sudah sampaikan bahwa di sini Mas Fadel itu nggak punya legal standing. Karena ini kan Loli ini kita tahu bahwa di bawah umur. Yang bertanggung jawab atas itu dan punya legal standing adalah keluarganya. Itu diatur oleh undang-undang dan undang-undang membatasi itu. Kalau Mas Fadel yang bawa justru Mas Fadel salah. Itu yang kami bingung. Siapa yang nuduh, siapa yang disuruh membuktikan, kemudian dipaksa hal yang bertentangan yang kami berpendapat, kami berani berpendapat bahwa itu bertentangan dengan hukum. Karena Mas Fadel bukanlah orang yang bertanggung jawab secara hukum untuk itu. Yang bertanggung jawab harusnya keluarga. Kalau dirasa memang punya kewajiban, itu kewajiban loh untuk melindungi anak kayak gitu. Secara hukum diatur bahwa kewajiban daripada keluarga untuk melindungi anak. Jadi harusnya ya dilaksanakan kewajiban itu. Jadi bukan kalau Mas Fadel yang bawa, justru Mas Fadel salah di sini karena nggak berkompeten, nggak punya legal standing untuk melakukan hal tersebut. Jadi gitu ya. Atas kemauan dari Loli itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal emang perjuangannya nggak gampang ya. Dari awal gua nitik karir sama adik gua, ya gue support sebisa mungkin, sejiwa raga gua kasih untuk support adik gua. Dari awal sampai sekarang gua kasih support gua ke adik gua. Gitu. Bang, istilahnya kan kalian berdua mulai dari nol. Dari nol, ya. Nah itu gimana kalian membangun tiba-tiba banyak banget ya namanya ini kan? Iya, itu kan ini ya namanya kehidupan ya, pasti ada pasang surutnya ya. Kita jalani dengan fun aja, dengan dance aja, dance kita yang punya. Iya. Konsisten ya, juga konsisten juga ya. Udah kayak gitu sih bang. Itu yang ngebuat gue kuat karena konsisten dan di saling support kita sama kalau keluarga, termasuk abang-abang gue. Dance ini kan butuh
kreativitas ya. Iya. Agak terganggu nggak sih dengan banyaknya mungkin hal-hal kayak gini? Enggak, karena kita kan di sini ngikutin musik aja. Iya. Karena itu yang membuat kreativitas kita muncul karena munculnya musik seperti itu. Kalau Iya. misalnya buat ada berita-berita itu kita nggak peduli. Betul. Bang, gue lihat lo tadi agak terharu ketika Iya. Iya. ada itu mungkin Ah, rasa karena gue tahu banget dia dari kecil gimana dia ngelewatin pasang surutnya bagaimana. Ya kayak ngerasa terharu, sekarang dia udah bisa ngomong. Nih dulu kan kecil kayaknya dia diem aja kan gitu, sekarang udah bisa ngomong, udah banyak dari kawan-kawan pers juga udah bisa ngomong sendiri. Jadi kayak ngerasa oh ya udah sekarang lu udah jadi dewasa, udah bisa handle sendiri. Jadi gue tinggal support aja. Iya. Selama ya gimana ya, ngerasa bangga gue sama adik gue udah bisa ngelewatin sampai saat ini kayak gitu. apa sih yang selalu lo bilang ke nasihat apa mungkin ke adek lo ini, Bang? Buat ya bang ya. Ya, yang penting kuat, yang penting jalan lurus-lurus aja, jangan senggol orang sana sini. Bakal nanti ada jalan kebenaran itu pasti bakal Nyari sendiri. jalan kebenaran kayak gitu. Tapi gimana sih tanggapan lu melihat di sosial media banyak banget yang menghina dance kalian berdua kayak orang perindakan. Ya itu juga buat ngebangun juga karena emang sejujurnya emang perindapan kan dari India ya. Ini itu kan Dance semua kan. Nah, seperti ya. itu. Jadi kalau misalnya kalian bilang kayak dance perindapan, sekarang buktinya dance kebanyakan dari India. Iya. Dan dance kebanyakan yang menang orang-orang India. Iya. Seperti itu. Tapi sakit hati nggak sih? Nggak sakit hati karena kita juga demen India kok gitu. Gue suka kucu-kucu Iya, dan kita muka kita hampir sama kayak India kan? Iya, seperti itu. Iya. Saat isu ini naik, job-job ada yang seperti cancel nggak sih? Banyak cancel banyak. Job-job kayak cancel buat apa banyak banget kayak misal buat perform atau off air tuh banyak banget. Dan prinsip dari nyokap sendiri jangan ngambilin anak orang dan konsisten dengan kehidupan lo seperti itu. Lu coba jelasin nggak mungkin ke orang-orang yang mempekerjakan lu itu Iya. bahwa ini semua nggak benar gimana sih? Gue udah ngejelasin semuanya tapi tetap ya kalau dia ngeliat kena ke acaranya dia itu yang membuat kita di cancel jadi. Tapi jadi banyak tawaran job juga nggak sih? Apa? Kan banyak di cancel terus dapat tawaran job juga masih lebih banyak. Banyak tapi nggak sebanyak yang dulu gue nggak ada masalah seperti itu. Oke, jadi statement gue nih buat kalian semua. Yang terakhir ya bang ya. Iya, Mas, gue nggak bakal berhenti untuk menghibur kalian semua. Terus Dan berkarya. gue bakal nunjukin dance gue seperti apa buat kalian semua seperti itu. Ya. Gue sama abang gue bakal jadi dancer nomor 1 di dunia itu. Thank you. Dari umur 4 tahun. Dari tahun 2008 gue mulai flat dan gue umur 4 tahun pada saat itu. Iya, jadi gue cuma kasih tahu hats itu udah datang dari gue umur 4 tahun. Jadi gue nggak pernah menyerah dan nggak pernah takut sama haters itu dia. Ya, oke. Thank you bang.